Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, baiknya ada di Jagat Padang ataupun Jagat Petang pada malam hari ini. Oleh demi ditemani Bopotoro, selamat malam Bopotoro. Kembali, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Pranoto juga. Beliau juga salah satu guru yang bernama di Kota Semarang. Pada malam hari ini meluangkan waktunya untuk bercerita pengalaman mistisnya, karena kemarin sebagai pengobrol mengalami kejadian mistis di mana saat tetangganya itu pindah dari sedikit ada teror di rumah. Seperti apa perjalanannya dan seperti apa ceritanya, malam ini Beliau akan menelusuri juga tempat rumah kosong dalam keadaan setane kamu bukan sulap, bukan setane kamu. Masya Allah, Masya Allah, ini korek tanpa ada apa-apa, bocor sendiri ya, menandakan bahwa ada reaksi. Memang kisaran kalau umur rumahnya sendiri itu 30 tahun lebih Pak Toro ya. Entah kenapa kok tidak sampai dibangun, itu memang kita nggak tahu pasti, soalnya yang punya rumah sendiri tempatnya tidak di sini. Nah, seperti apa kesehatannya Bapak Toro? Selamat malam. Selamat malam. Jambro. Kemudian pernah ngobrol kemarin itu sempat mengalami kejadian di mana pas punya gawe tetangga itu seperti ada teror, ya mati, rumah kayak dirusak asik. Ceritanya seperti apa ya awal mulanya? Begini Mbak Jambrong dan pemirsa. Jadi ini pengalaman saya. Jadi saya tinggal di kawasan ini ya kurang lebih sudah 25 tahun yang lalu, yang lama. Dan kejadiannya sendiri sekitar kurang lebih mungkin 20 tahun yang lalu ya. Tapi itu sampai tetangga juga sempat itu karena kejadiannya itu pas punya gawe ya, salah satu warga di sini punya gawe, kemudian di situ ada satu masakan ya, itu orang menanak nasi, abang, itu sampai hampir 4 jam itu tidak matang. Tidak matang. Masalah. Ternyata setelah kami mencari informasi dari salah satu sumber yang mengetahui hal-hal mistis seperti itu ya, akhirnya diketahui bahwa di situ ada salah satu sajen itu yang kurang. Ya. Jadi kalau jadi sajennya itu apa ya, kalau orang punya gawe itu kan ada sajen tawon ya, macam-macamnya sajen yang kurang itu ya, sajen tawon. Di situ kemarin tuh yang kurang kalau tidak salah itu mbak kuantep sama uang duit receh, mbak kuantep sama duit receh. Jadi itu yang kurang, sehingga setelah itu terjadi komunikasi antara orang benar sama Yasi dengan yang punya gawe, kemudian mungkin juga mohon maaf saya tidak tahu, mungkin makhluk penunggu di situ, sehingga terjadilah kesepakatan setelah dilengkapi itu akhirnya begini. Sebelum itu dilengkapi ada kejadian juga bahwa tempat menanak nasi itu sampai mengebur, sampai melompat. Jadi kalau kayak Merapi itu erupsi gitu ya, erupsi Merapi gitu kan, ini ya gitu ya. Itu nyata dan itu banyak yang menyaksikan seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah sajen itu dilengkapi, akhirnya tidak kurang dari 1 jam itu sudah matang lagi. Itu kejadian yang pertama, Mbak Jambrong. Ya, ada kejadian yang kedua itu. Ada lagi. Bahkan ini sempat guling. Jadi di samping rumahnya persis ini. Jadi saya kembali ke cerita bahwa rumah saya, di samping rumah saya ini ada 2 bidang.
ya bidang rumah kosong. Jadi yang mepet sama yang rumah yang tadi itu kantor itu ya? Iya. Itu pertama itu ya, satu rumah itu dari dibangun sampai sekarang itu belum ditinggali. Yang kedua baru ditinggali beberapa bulan sudah pindah. Saya tidak tahu ya. Begitu ya. Saya mikirnya ini ada apa ya? Iya. Kan? Itu kejadian yang kedua itu sampai tempat menanam nasi itu guling sampai melompat sampai tumpah begitu ya. Akhirnya kebetulan waktu itu juga si tukang masaknya itu ngerti gitu ya. Ada sesuatu yang kurang dan kemudian dilengkapi dan alhamdulillah bisa lancar. Jadi dari dua kejadian itu ya kami memandang pasti ada makhluk astral yang di belakang kejadian semua. Iya, betul. Ya harapannya kami sih yang tinggal di sini bisa hidup berdampingan aman saja. Terus lagi ada satu cerita lagi yang belum saya sampaikan kepada rumah saya pernah kayak jadi badai di dalam sampai lukisannya itu jatuh ada itu kan beda momen ya. Kalau tadi momennya kan orang biasa sama ya. Si hari yang sama waktu itu, jadi saya tuh kebetulan kan suka seni seperti namanya wayang kulit. Jadi koleksi saya itu berbeda sama Wisnu atau Krisna. Jadi itu selalu saya bawa kemanapun. Jadi saya dulu di Sragen, asli saya dari Sragen, dari ibu saya dari Sragen. Di sana juga saya pajang, di sini saya bawa juga saya pajang. Tapi suatu hari itu pas ada tetangga saya yang meninggal, kemudian saya juga melayat. Terus saya selesai melayat itu saya terkejut, ternyata kedua wayang saya itu jatuh ke bawah. Dan di situ ada beberapa dedaunan yang gembreng kena badai, itu kayak kena angin. Bayangkan kalau di dalam rumah, sementara kayak ada angin hidupnya tidak mungkin. Sementara benda yang lain juga masih hidup pada posisi. Jadi kayaknya waktu itu efek daripada itu banyak makhluk ini merasa memang sudah ada peringatan sebelumnya. Mungkin sebenarnya belumnya ada apa kan sebelumnya kejadian yang berikutnya karena terus terang saya kosong, jadi saya tidak mengetahui atau tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Tapi memang kejadiannya ini nyata. Ada warga yang sempat cerita ke saya, itu ada kejadian, ini benar apa ya? Jadi Bako ini pas lewat di depan rumah yang kosong itu, sempat dihentikan oleh seorang perempuan, dan dia mau beli, setelah dibuatkan, itu mau diantar, nah, yang sembilan baca sudah diantar itu, sudah diantar ya, belum sekarangnya baca, jadi ingat lagi, jadi dulu itu tiap malam lah ya, jam 12 sampai jam 1 itu rutin ada yang keliling Mitsuwo sebenarnya Pak Yanto Pak Sopo rutin keliling. Suatu hari di kantor rumah ini ada yang pesen mie, kemudian sibuk membuat mie, sudah selesai mau disajikan ini hilang dan itu ada di rumah kosong ini, di yang kosong itu aja terus hilang. Waktu dilihat rumahnya utuh ya, seperti orang biasa. Utuh. Sekarang sebetulnya rumahnya masih ada. Jadi cuman memang sudah runtuh ya, atapnya sudah runtuh. Nanti kalau mau lihat cuman kondisinya malam ya, hujan lagi ya, tapi coba nanti tutup ya, kita usahakan untuk bisa ke TKP ya. Jadi ya seperti itulah kejadian-kejadian mistis seperti itu yang terjadi di sebelah rumah. Karena memang betul.
manusia hidup itu tidak lepas dari yang namanya makhluk asal atau makhluk gaib. Karena Allah sendiri menciptakan itu sesuatu hal kalau kita itu sebaiknya dan selayaknya saling menghormati, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita. Karena keunggulan dari makhluk asal itu mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Apalagi mereka punya satu kelebihan, atau mungkin juga suatu kesatuan ya, walaupun sebenarnya itu salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada makhluk asal. Dari itu, kalau manusia bisa belajar atau bisa memahami kehidupan mereka, kita pun bisa membuat mereka itu seperti teman, mungkin berkomunikasi, paling tidak mengetahui kehidupan mereka gimana, apa kelemahan mereka, apa kelebihan mereka, sehingga kita menjadi perantara bagi orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak mengetahui hal masalah yang seperti itu. Ya. Jadi pastinya hidup rukun, sama berdampingan, karena menurut pemahaman saya ya, meskipun pemahaman secara agama yang tanggal ya, tapi bahwa makhluk itu yang namanya jin itu memang ada, dan ada jin yang baik, ada jin yang jahat, sama kayak manusia ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa berdampingan dengan jin dengan karakter apapun, untuk tentunya untuk kebaikan selama kita yang pasti hubungan kita sama manusia baik, sama makhluk baik, sama Allah pun juga baik, seperti itu. Oke. Asli sekali ngobrol yang singkat malam ini pemirsa. Memang dari beberapa kejadian 20-25 tahun yang lalu itu warga sekitar itu banyak yang sering diperlihatkan penampakan seperti itu. Dari kali ini boleh Demut mengungkapkan dan seperti itu, dan nanti kita akan coba menelusuri tempat rumah kosong angker yang sampai sekarang tidak dibangun dan tidak ditempati oleh siapapun. Tersebut benar-benar hasilnya. Terima kasih. Ada lagi punya kesempatan. Nah, di sini kita nanti lihat telusuri di mana kondisi rumah angker sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.